Assalamualaikum. Hari ini saya akan mempresentasikan aplikasi restoran sederhana yang dibuat menggunakan Java. Aplikasi ini memiliki dua mode utama, yaitu mode pelanggan untuk memesan makanan dan minuman, serta mode pemilik untuk mengelola menu restoran. Program ini sendiri terdiri dari beberapa bagian utama, yaitu memiliki kelas menu untuk merepresentasikan setiap item makanan atau minuman. Lalu ada main class, di mana kelas utama yang berisi seluruh fungsi aplikasi. Selanjutnya ada menu array untuk menyimpan daftar menu restoran. Dua mode utama, di mana mode pelanggan dan mode pemilik. Kelas menu digunakan untuk membuat objek yang merepresentasikan setiap item di menu restoran. Kelas ini memiliki 3 atribut, yaitu ada nama, di mana ini untuk nama makanan dan minuman, ada harga, di mana harganya dalam bentuk rupiah, ada kategori, yaitu untuk kategori makanan atau minuman. Konstruktor sendiri digunakan untuk menganalisasi ketiga atribut saat membuat objek menu baru. Dalam kelas main, kita membuat array menu untuk menyimpan daftar menu. Seperti dalam tampilan, array ini menampung 8 menu awal yang terdiri dari 4 makanan dan 4 minuman. Setiap menu memiliki nama, harga, dan kategori. Variabel jumlah menu melacak jumlah menu saat ini, sedangkan kapasitas menu menetapkan batas maksimum menu yang dapat disimpan. Lalu selanjutnya ada main, fungsinya menggunakan loop to while, di mana untuk menampilkan menu utama secara berulang. Program akan terus menampilkan menu sampai pengguna memilih opsi 3 atau keluar, di mana menggunakan switch case untuk mengarahkan pengguna ke fungsi yang sesuai berdasarkan pilihan mereka. Pesan menu untuk mode pelanggan, menu manajemen untuk mode pemilik. Fungsi tampilkan menu. Fungsi ini menampilkan daftar menu yang dikelompokkan berdasarkan kategori. Loop pertama mengiterasi melalui semua menu dan menampilkan hanya berkategori makanan. Loop kedua melakukan hal yang sama untuk kategori minuman. Kondisi equals NOR case digunakan untuk perbandingan kategori yang tidak peka terhadap huruf besar dan kecil. Selanjutnya fungsi pesan menu. Fungsi ini menangani mode pelanggan untuk melakukan pemesanan. Pertama, menampilkan daftar menu menggunakan fungsi tampilkan menu. Kemudian membuat 3 variabel untuk menyimpan pesanan. Pesanan nama, array string untuk nama item yang dipesan, pesanan jumlah, array integer untuk jumlah setiap item, jumlah pesanan, counter untuk melacak berapa banyak item yang dipesan. Loop do while memungkinkan pelanggan terus memasukkan pesanan sampai mereka mengetik selesai. Setelah selesai memesan, fungsi memanggil cetak struk untuk menampilkan rincian pembelian. Validasi input pesanan. Dalam fungsi pesan menu ada proses validasi input. Validasi input digunakan dengan beberapa tahap, yaitu yang pertama mengecek apakah input adalah angka, sehingga menggunakan integer parcel dengan try catch untuk menangkap exception jika input bukan angka. Selanjutnya, mengecek apakah nomor menu valid, yaitu antara 1 dan jumlah menu. Selanjutnya, meminta input jumlah item dan memvalidasi apakah input adalah angka, untuk memastikan jumlah lebih dari 0. Jika validasi gagal, sistem akan meminta input kembali. Fungsi cetak struk. Fungsi cetak struk menampilkan detail pembelian dan menghitung total biaya. Bagian pertama menampilkan setiap item yang dipesan dengan jumlah, harga satuan, dan total harga per item. Menggunakan nested loop, loop luar untuk setiap item pesanan, loop dalam untuk mencari detail menu di array, daftar menu. Selanjutnya, perhitungan diskon dan penawaran. Ada 2 jenis promosi yang diimplementasikan, yaitu
diskon 10% jika total pembelian melebihi 100.000, pelanggan mendapatkan diskon 10% dari total. Lalu diskon yang kedua adalah beli 1 gratis 1 minuman jika total pembelian melebihi 50.000 untuk setiap 2 minuman yang dibeli, 1 minuman gratis. Rumus. Rumusnya in gratis sama dengan pesanan jumlah dibagi 2. Jika membeli 2 gratis 1, jika membeli 4 gratis 4, dan seterusnya kelipatannya. Kedua diskon diterapkan pada total yang sama, total sebelum diskon. Jadi keduanya bisa diterima pelanggan. Selanjutnya perhitungan pajak dan total di akhir. Setelah menerapkan diskon dan penawaran, sistem menghitung pajak 10% dari total setelah diskon, biaya pelayanan tetap 20.000, total akhir yaitu sama dengan total setelah diskon plus pajak plus biaya pelayanan. Kemudian menampilkan rincian biaya secara detail dan terstruktur. Selanjutnya fungsi manajemen menu. Fungsi ini adalah menu untuk pemilik restoran untuk mengelola menu, menggunakan loop the while dan switch case untuk menavigasi ke berbagai operasi, tambah, ubah, atau hapus menu. Fungsi tambah menu. Fungsi ini memungkinkan pemilik menambah menu baru. Pertama, mengecek apakah kapasitas array sudah penuh. Jika penuh, tidak bisa menambah menu, kemudian meminta input, nama menu, harga, dan kategori. Selanjutnya melakukan validasi. Harga harus berupa angka, menggunakan tray catch. Kategori harus makanan atau minuman. Jika valid, membuat objek menu baru dan menambahkannya ke array dasar menu, lalu increment jumlah menu. Selanjutnya fungsi ubah harga menu. Fungsi ini memungkinkan pemilik mengubah harga menu yang sudah ada, di mana langkah-langkahnya menampilkan daftar menu agar pemilik bisa melihat nomor menu yang ingin diubah, meminta input nomor menu yang akan diubah, menampilkan menu yang dipilih beserta harga saat ini, meminta harga baru, menampilkan konfirmasi dengan harga yang lama dan baru. Lalu jika pemilik mengetik ya, harga dirubah, jika tidak maka akan dibatalkan. Fungsi hapus menu. Fungsi ini memungkinkan pemilik menghapus menu yang sudah ada. Langkah-langkahnya menampilkan daftar menu, lalu meminta input nomor menu yang akan dihapus, kemudian menyimpan nama menu yang akan dihapus ke variabel nama dihapus sebelum array digeser, menampilkan konfirmasi penghapusan. Lalu jika dikonfirmasi, menggeser array ke kiri untuk menghapus menu tersebut, increment jumlah menu, lalu menampilkan pesan sukses dengan nama menu yang dihapus. Penting untuk menyimpan nama sebelum array digeser agar output menampilkan nama yang benar. Kesimpulannya, baik, di sini saya akan mendemonstrasikan hasil dari codingan yang sudah saya buat. Baiklah, sekarang kita akan mencoba memesan makanan. Di sini sudah tertera dari makanan minuman yang sudah disediakan. Di sini kita coba untuk membeli makanan. Nasi goreng misalkan. Ya, kita ketikkan angkanya untuk memilih. Nah, di sini kita masukkan jumlahnya semisal 2. Nah, di sini kita dapat mengakhiri atau menyelesaikan, atau kita bisa menambahkan lagi. Nah, di sini kita coba tambahkan lagi untuk minuman. Kita coba jus alpukat. Dengan sebanyak 2 juga. Di sini kita coba selesaikan dengan klikkan selesai.
Nah, di sini sudah ditampilkan struk pemesanannya dari apa yang sudah kita pesan, yaitu nasi goreng 2, jus alpukat 2 dengan nominal jumlah yang sudah dijumlahkan untuk totalnya. Lalu di sini ada total sebelum pajak dan biayanya, yaitu di mana total sebelum diskon dan lain-lainnya itu adalah 80.000. Lalu di sini diskonnya kita tidak mendapatkan diskon karena total pembelian kita tidak mencapai harga 100.000. Untuk penawaran beli 1 gratis 1, nominal penawarannya adalah senilai dengan harga minuman yang kita beli. Total setelah diskon atau penawaran menjadi 65.000 dengan ditambah pajak dan biaya pelayanan, sehingga total yang harus kita bayarkan adalah 91.500. Kita coba sekali lagi. Kita pilih menu untuk menjadi pemilik. Di sini kita coba untuk hapus menu. Angka menu 3. Ini adalah daftar-daftar menu. Kita tinggal memilih saja nomor menu yang akan kita hapus. Kita coba hapus menu bakso. Oke, ya. Coba kita sekarang pilih ubah harga menu. Nah, untuk bakso ini sudah tidak ada di sini. Nah, kita sekarang coba untuk baik, sekian adalah hasil dari presentasi saya dalam mendemonstrasikan tugas ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.